Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal dari nomor 1 sampai 4 yang kita gunakan untuk latihan soal kemarin. Jadi kita bahas sebenarnya jawabannya bagaimana. Dimulai dari nomor 1 dulu. Pertanyaannya, berapa volume larutan NaOH 0,15 molar dan CH3COH 0,1 molar yang diperlukan untuk membuat 300 ml larutan penyangga dengan pH sama dengan 5 plus log 3 jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Jadi ada beberapa siswa yang mengeluhkan tidak bisa membedakan cara pengerjaan antara langsung masuk ke rumus atau harus direaksikan dulu. Sebelumnya kita tulis dulu ya, di penyangga ini ada dua rumus. Yang pertama itu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka Na per NBK. Jadi ini kalau H+ itu kan asam, berarti Ka Na baru yang di bawahnya itu NBK. Terus rumus yang kedua itu pakai rumus OH- sama dengan Kb Nb per NaK. Jadi kalau OH- ini kan basa, rumusnya Kb Nb baru yang di bawahnya itu NaK. Jangan sampai kebalik ya. Terus ada poin lagi untuk membedakan. Jadi misalkan ada dua campuran. Yang pertama campurannya itu antara CH3COOH dan CH3COONa. Terus yang kedua ada CH3COOH ditambah NaOH. Kalau kamu lihat di sini CH3COOH ini asam, NaOH itu basa. Kamu ingat-ingat kalau ada asam ditambah basa, itu di rumus kemarin itu pasti hasilnya garam plus air. Jadi ini pasti garam plus air. Karena asam sama basa ini pasti bereaksi membentuk garam, jadi ini pasti ada MRS-nya. Jadi kalau ada asam ditambah basa, itu pasti kita menggunakan MRS. Jadi harus direaksikan dulu. Kalau CH3 sama COONa, kamu lihat aja di sini sama-sama ada CH3COO-nya. Jadi kalau sama-sama ada CH3COO-nya ini langsung. Jadi kalau soalnya itu mirip itu langsung. Kalau soalnya itu beda banget, jadi ada asam sama basa, itu pakai MRS. Gitu. Contoh lainnya yang basa misalkan dia ada NH3 sama NH4Cl. Terus biasanya yang lainnya tuh NH3 ditambah misalkan HCl. NH3 sama NH4Cl sama-sama ada NH-nya, berarti ini langsung. Jadi kalau mirip itu langsung ya. Jadi ini campuran antara basa dengan garam, ini campuran antara asam dengan garam. Kalau campurannya antara asam dengan garam atau basa dengan garam itu langsung mengerjakan dimasukkan ke rumusnya langsung. Tapi kalau misalkan beda banget, ini ada asam tambah basa itu pakai MRS. Ini juga ini basa ditambah asam itu nanti pakai MRS. Jadi nanti hasilnya itu garam NH4Cl. Dipakai MRS juga. Di soal kali ini NaOH ditambah CH3COH, berarti dia NaOH ini basa. Kemudian CH3COH ini asam. Karena ada asam ditambah basa, berarti kita pakai MRS. Kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya berarti antara CH3COOH ditambah NaOH. Berarti hasilnya itu CH3COONa ditambah H2O. Jadi ini H ini kan pemberi sifat asam, OH pemberi sifat basa. H sama OH ini bereaksi menghasilkan H2O. Sisanya si Na-nya ini pindah aja ke sini. Jadi dia menghentikan posisi H di sini. Hasilnya itu CH3COONa. Terus karena dia asam ditambah basa, maka kita menggunakan mula-mula, reaksi, dan sisa. Di sebelah kiri ini dikurangi, di sebelah kanan ini ditambah. Terus ini mula-mulanya yang hasil akhirnya belum ada. Terus kita baca berapa volume larutan NaOH.
0,15 molar dan CH3COH 0,1 molar yang diperlukan untuk membuat 300 ml. Oh, ini berarti volume 300 ml ini volume total ya. Jadi kalau ada NaOH ditambah CH3COH, nanti hasilnya itu 300 ml. Jadi dia untuk membuat 300 ml larutan penyangga dengan pH sekian. Jadi di sini volumenya NaOH ditanyakan dan volume CH3COH-nya juga ditanyakan, tapi totalnya itu CH3COH totalnya ini 300 ml. Jadi misalin kamu punya NaOH sama punya CH3COH dicampur nanti membentuk larutan penyangga dengan volume 300 ml. Berarti itu volume totalnya 300 ml. Terus karena dia penyangga, kamu ingat-ingat penyangga itu pasti sisa lemah. Jadi larutan penyangga itu sisa lemah. Jadi larutan penyangga itu kalau kamu flashback ke video sebelumnya, itu pasti dia campuran dari asam sama basa, bisa dicampur dari asam sama basa. Kalau asamnya kuat pasti basanya lemah, kalau asamnya lemah pasti basanya kuat. Jadi yang satu kuat, yang satu lemah. Terus sisanya itu harus yang lemah. Jadi di sini kan ada asam CH3COH ini asam lemah, NaOH ini basa kuat. Jadi asam lemah dicampur sama basa kuat. Kalau kalian menginginkan hasil akhirnya itu menjadi larutan penyangga, maka yang kuat itu harus habis, yang sisa itu harus yang lemah, si asam lemahnya ini yang harus sisa. Jadi ini konsep yang penting sekali untuk mengerjakan latihan soal larutan penyangga. Jadi kamu ingat-ingat larutan penyangga itu pasti yang sisa itu yang lemah. Jadi di sini CH3COH-nya sisa, NaOH-nya ini harus habis. Ini saya strip dulu ya, jadi sisanya nggak ada, dia pasti harus habis. Kalau kalian ingin membuat larutan hidrolisis, kalian harus menghabiskan semuanya. Jadi ini habis bereaksi semua, tapi kalau penyangga, yang satu si lemahnya ini harus sisa. Terus di sini kan mula-mulanya ini harus satuannya mol, berarti rumusnya mol itu kan N itu kan sama dengan M kali V. Jadi di sini aja N itu sama dengan M kali V. Jadi molaritasnya udah diketahui ya, NaOH-nya 0,15, CH3COH-nya 0,1. Kemudian volumenya cuma diketahui bahwa volume totalnya itu 300. Berarti yang satu kita misalin X aja, volume NaOH-nya kita misalin X. Terus volume CH3COH-nya kita cari, berarti volume CH3COOH itu sama dengan 300 min X ya. Ini kita masukkan ke sini, berarti volume CH3COOH 300 min X dikali molaritasnya itu 0,1, berarti 300 min X dikali 0,1. Terus NaOH-nya itu volumenya tadi kita misalkan X dikali 0,15. Berarti ini 0,15 X gitu. Terus kita hitung 300 dikali 0,1. Berarti mula-mulanya di sini 300 kali 0,1 30. Min X dikali 0,1 min 0,1 X. Terus ini tetap 0,15 X. Ini tadi awalnya ya, sebelum kita hitung. Terus mula-mulanya ini. Terus yang bereaksi, ingat NaOH itu harus habis. Berarti di sini posisinya harus 0,15 X agar NaOH-nya habis. Jadi 0,15 X dikurangi 0,15 X ini kan habis. Jadi ketemu satu ya. Di bagian reaksi ketemu NaOH-nya molnya itu 0,15 X. Kemudian kalau udah ketemu satu, yang lainnya juga ketemu, tinggal kita bandingkan dengan koefisiennya. Kebetulan di sini koefisiennya satu semua. Jadi kalau NaOH-nya 0,15 X, maka di CH3COH-nya ini juga 0,15 X karena perbandingan koefisiennya 1:1. Ini juga sama 0,15 X. Di sini juga 0,15 X. Kemudian 30 min 0,1 X min 0,15 X, kita tulis dulu aja 30 min 0,1 X min
di bawah ya, 0,15x. Berarti ini sama dengan 30. Saya kotakin aja, 30 min 0,1x min 0,15x berarti min 0,25x. Kemudian kita lanjutkan CH3COONA-nya berarti 0,15x, karena di jumlah nggak ada ditambah 0,15x itu berarti 0,15x. Terus di sini juga 0,15x. Terus kita lanjutkan ke step berikutnya. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu pakai H+ atau pakai OH-, pakai yang nomor 1 atau pakai yang nomor 2. Kamu lihat campurannya dulu. Di sini di bagian sisa itu kan campurannya antara CH3COOH dengan CH3COONA. CH3COOH dengan CH3COONA itu mirip dengan reaksi yang ini ya. Jadi dia kalau dia udah diketahui masing-masing langsung lah, kalau ini dia itu sebenarnya mirip sama nomor 1 tapi nggak langsung. Jadi kita mereaksikan dulu asam ditambah basa, nanti hasilnya garam plus air lah, nanti sisanya itu tinggal asam sama garamnya, baru kita masukkan ke rumus. Terus rumusnya itu pakai rumus H+. Kenapa? Karena yang sisa itu yang lemah, si asamnya. Jadi karena sisanya itu yang lemah si asam berarti pakai rumus H+. Kalau yang sisa itu basa lemahnya berarti pakai OH-. Jadi karena sisanya itu asam lemah, maka rumusnya pakai H+. Konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali Na dibagi N basa konjugasi. H+-nya berapa? H+-nya kita cari pakai pH yang diketahui. pH-nya kan sama dengan 5 plus log 3. Berarti H+-nya ini 1/3 dikali 10 pangkat min 5. Ini sama dengan Ka-nya diketahui ya, di sini 10 pangkat min 5. Kita tulis aja. Na-nya, Na asamnya itu yang ini. Berarti dia 30 min 0,25x dibagi basa konjugasinya itu dari garamnya ini. Kalau kita uraikan, coba kita uraikan dulu sebentar. Si garamnya itu kan CH3COONA. Ini garam ya, posisinya dia garam. Terus ingat kalau garam itu dia pasti langsung terurai jadi CH3COO- sama Na+. Garam akan terurai jadi CH3CO- sama Na+. Ini awalnya tadi 0,15x, sisanya tadi. Ini koefisiennya 1 sama 1, berarti di sini sama 0,15x. Ini juga 0,15x. Yang dinamakan basa konjugasi itu si CH3COO-nya ya. Jadi ini basa konjugasinya. Berarti yang kita masukkan ke rumus itu sebenarnya hasil peruraiannya garam, terus si basa konjugasinya ini kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita tuliskan 0,15x. Ini kalau valensinya 1, kamu bisa langsung nulis mol garamnya ini kamu masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan dia valensinya tidak 1, itu nanti beda lagi. Jadi paling aman yaitu kamu uraikan dulu biar kamu paham mana basa konjugasinya, berapa molaritasnya, berapa molnya gitu ya. Terus kita lanjutkan, ini 10 pangkat min 5 bisa dicoret dengan 10 pangkat min 5. 0,15-nya kita pindah ke sini, jadi di sini 0,15x. Itu sama dengan 3-nya kita pindah ke sini, 3 kali 30 berarti 90 dikurangi 0,25 dikali 3 berarti 0,75x. 0,75x-nya ini bisa kita pindah ke sini ya, biar dijumlahkan sama 0,15x, berarti ini ditambah 0,75x sama dengan 90. 75 tambah 15 berarti berapa ini? 9, berarti 0,90x itu sama dengan 90. Berarti x itu sama dengan 90 per 0,9. Berarti ini 9-nya bisa dicoret ya, jadi 10 per 0,1 berarti 100 mililiter. Kenapa kita pakai mililiter? Karena di sini juga mililiter ya tadi. Berarti X ini volumenya NaOH udah ketemu.
Volume NaOH itu sama dengan 100 ml, kemudian volumenya CH3COOH berarti 300 ml dikurangi 100 ml, 200 ml.